Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas ChatGPT dan apa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau dosen, gitu ya. Bagi teman-teman yang belum kenal ChatGPT, ChatGPT adalah mesin AI baru nih, yang di dalamnya ada mesinnya yang namanya GPT-3 gitu. Detailnya bisa nonton di video saya sebelumnya. Gitu, cek sambil cek, browse channelnya, lihat video sebelumnya. Di video sebelumnya juga kita ngomong tentang integrasi ChatGPT di Twitter. Kita bisa pakai ChatGPT di Twitter juga. Ada akunnya dan kita bisa mention, dan ChatGPT juga bisa tersedia sebagai Google Chrome extension gitu ya. Cara install dan cara pakainya sudah ada di video sebelumnya juga. Jadi sambil ngecek video-video saya sebelumnya di channel saya, nonton ya, jangan lupa. Nah, hari ini kita akan ngomong tentang sesuatu yang mungkin praktis dapat kita gunakan jika teman-teman berprofesi sebagai guru atau dosen atau mungkin yang mengajar gitu ya, atau yang mengajar gitu. Um, Baru saya temukan sih beberapa waktu yang lalu ketika ngobrol dengan teman-teman di Twitter gitu. Ternyata bisa digunakan untuk satu ya, membuat silabus dan lesson plan. Mungkin tidak sangat detail, tetapi bagi teman-teman misalkan yang masih bingung gitu ya, aku dapat ngajar ini belum ada lesson plan, belum ada silabusnya misalkan, aku harus mulai dari mana ya? ChatGPT ini it's more than enough gitu ya to give us preliminary information gitu tentang bagaimana menyusun um, silabus dan lesson plan untuk mata kuliah tersebut, plus assessment, plus scoring rubrik, plus macam-macam. Kita lihat, kita browse gitu ya. Hari ini kita akan coba gitu ya. Di video kali ini kita akan coba. Nah, yang menarik dari ChatGPT adalah dia bisa mengingat pertanyaan kita sebelumnya. Maka kalau di ChatGPT kita akan menggunakan fiturnya seperti chat, memang chat ngobrol. Jadi kita akan membuat pertanyaan utama dan kemudian kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk melengkapi pertanyaan pertama tersebut gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa itu sudah selesai dan mau ganti topik, jangan di thread itu, tapi dikosongin dulu ya, threadnya di reset dan kemudian baru mulai dengan pertanyaan yang baru atau topik yang baru gitu ya. Karena kita akan pakai topik yang sama, maka threadnya sama dan kita tidak akan reset gitu ya. Kita mulai. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama tentang kita akan meminta ChatGPT ini untuk membuat silabus gitu ya, komplit detail silabus tentang mata kuliah tertentu dan kemudian kita tantang apakah dia juga bisa menyediakan referensinya untuk silabus tersebut gitu ya. Kita bertanya kepada ChatGPT, please create a detailed syllabus for ICT in language studies course with with detail juga, kita detail juga ya, detailed references. Kita lihat ya. Nanti kalau salah kita tinggal perbaiki lagi karena kita juga masih seperti capabilities-nya ChatGPT, kita diberikan kesempatan untuk bikin follow up correction. Jadi no problem, hajar saja. Nanti kita tinggal correcting di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kita lihat ya. Pertanyaan pertama, please create a detailed syllabus for ICT and Language Studies course with detailed references. Oh, tambahin. For English Department students with detailed references. Gitu ya. Kita enter. Kita lihat silabus yang dihasilkan oleh ChatGPT. Gitu. Sudah saya coba dan hasilnya menarik sih sebenarnya karena di luar ekspektasi saya gitu. Ternyata dia bisa membuat apa namanya? Membuat jawaban yang menarik. Oke. Dia jawabannya seperti ini. Jawabannya seperti ini. Um,
karena saya ada tulisan detailed ya, maka dia tidak bisa gitu. Kita coba koreksi. Tapi kalau kita lihat hasil dari jawaban pertanyaan pertama, dia sudah bisa memberikan potential topics untuk mata kuliah ini nih, ICT and Language Studies gitu kira-kira gitu. Dan yang menarik, dia juga bisa mengusulkan beberapa references yang bisa dipakai untuk bikin silabusnya gitu. Kenapa saya bilang menarik? Karena informasi seperti ini, intisari informasi seperti ini tidak saya dapatkan di Google Search. Kalau di Google Search, ya silakan dicoba dibandingkan ya. Hasilnya tidak seperti ini. Kita masih harus menyarikan informasinya untuk kita sendiri. Sementara di ChatGPT bentuknya sudah rapi seperti ini saja. Jadi ya menurut saya patut coba. Make a syllabus for this course. Gak usah detail ya, coba. Kalau silabus saja bisa nggak ya? Tadi ada kata detail silabus, mungkin gara-gara itu dia tidak bisa bikin yang apa namanya per minggu gitu. Kita lihat apakah dengan dikoreksi kata kuncinya dia bisa membuatkan yang kita inginkan gitu. Bisa, bisa. Sih, kali ini si ChatGPT membuatkan saya silabus yang komplit dengan materi per minggunya. Menarik kan? Menarik. Potential outline for syllabus ada week 6 ya. Kita coba please continue. Bisa nggak ya kalau kita paksa bisa sampai apa namanya minggu berikutnya nggak ya? Please continue with week 7 gitu misalkan. Apakah dia bisa membuatkan outline untuk minggu ke-7 dan berikutnya gitu. Tidak hanya berhenti di minggu ke-6. Bisa nggak ya? Bisa, meskipun dia bilang dia tidak bisa bikin yang detail, tapi dia bisa bikin apa namanya, bikin outline untuk minggu-minggu berikutnya gitu. Please continue with week 8 until week 14. Misalkan kalau kita satu semester gitu sampai minggu 14, bisa nggak ya dibikin kayak gitu? Kita lihat, kita tantang ya, kita tantang si ChatGPT ini. Apakah dia bisa meladeni keinginan kita gitu. Ramai banget di Twitter karena kalau dilihat gitu ya, kalau dilihat kemampuan si ChatGPT ini memang melebihi apa yang bisa kita bayangkan gitu. Karena saya minta dibikinin sampai week 14, dibikinin silabus untuk mata kuliah ICT and Language Studies sampai week 14. Saya nggak harus mikir panjang lebar gitu, tinggal lihat. Meskipun nanti kita tetap harus apa namanya, harus ngecek ya, karena ini namanya juga potensial syllabus with topics and so on, sebarannya seperti, tapi kapabilitas ChatGPT ini melebihi apa yang saya bayangkan seperti saya bilang tadi gitu ya. Itu baru silabus outline untuk 14 minggu. Sekarang kita lesson plan. Create a lesson plan for week 1. Kita lihat keajaiban ChatGPT. Kenapa saya bilang keajaiban? Karena ajaib, benar-benar ajaib. Tadi saya coba, kemarin saya coba, hari ini saya pengen tunjukin ke teman-teman lihat video ini. Kenapa enggak? Kenapa tidak hanya silabus, tidak hanya berhenti di silabus, karena ketika saya tanya, apakah bisa bikin lesson plan? Bisa. Dan detail per menitnya. See? Menarik kan? Jadi bagi teman-teman yang masih bingung dengan bikin silabus, bikin RPP gitu ya, bikin lesson plan, menarik. ChatGPT ini bisa jadi teman ngobrol gitu ya. Kalaupun tidak dijadikan sebagai sumber utama, ChatGPT ini mungkin bisa jadi kayak konsultan ya atau supervisor gitu. Ngobrol gitu dengan seseorang yang bisa memberikan kita informasi. Lesson 1, ada objektif, ada materials.
apalagi yang bisa kita minta gitu ya. Ada activities yang di breakdown per menit gitu. Sih, kurang. Masih sang kita kejar lagi ChatGPT-nya. Create group a topic gitu ya. Create a topic for group discussion for week 1. Kita pengen bikin diskusi kelompok di minggu 1. Topiknya apa gitu? Kita tanya aja. Apakah bisa sedetail itu ya? Masih bisa meladeni apa namanya? Meladeni keinginan kita gitu tentang lesson planning, syllabus gitu. Breakdown lagi. Ajaib kan? Group discussion untuk minggu 1 sudah. Apalagi yang mau kita kejar? Apa ya? Oh, misalkan create a take home essay assignment for week 1. Kita mau bikin, kita mau ngasih tugas essay take home untuk siswa untuk minggu 1. Oh salah, kata kuncinya bukan create ya, tapi topik ya seharusnya ya. Nanti dia dibikin assignment ya, dia dibikin assignment mesti. Nggak apa, nanti kita perbaiki. Kemampuan menjawabnya, oke, sudah. Nah, sih. Teman-teman, menarik banget. Here is a potential take home essay assignment for week 1. Disuruh bikin 500 sampai 750 kata. Topiknya sudah ada, kemudian ada pertanyaannya. Bingung bagaimana menilainya? Tanya aja sama ChatGPT. Create a scoring rubric for this particular essay assignment. Sudah ada tugasnya, sekarang kita tanya lagi ke ChatGPT, cara menilainya seperti apa. Kita minta dibikinin scoring rubrik untuk tugas essay ini. Gitu. Semakin detail, apakah ChatGPT bisa meladeni kita? Waduh, lumayan lah. Meskipun cukup general gitu ya, ada beberapa poinnya general, tapi it's more than enough. See? Menarik kan? Menarik banget. Kemudian apa ya? Kita mau silabus kan ya. Lesson plan udah, tugas detail per minggu sudah. Tiba-tiba kita nyampe ke UTS nih. Kita bikin, tanya ya. Create bukan multiple ya. Create essay questions for midterm exam for this course, misalkan. Isi question-nya pakai S, essay question-nya pakai S. Jadi kita mau bikin pertanyaan essay untuk ujian tengah semester. Bisa nggak ChatGPT? Pembuatan kita semakin apa namanya takabur gitu ya, semakin wah bisa nggak nih gitu. Kita lihat apakah masih bisa meladeni permintaan kita. Tergantung sekali lagi kecepatan menjawabnya, pertanyaan dan tingkat kecepatan internet ya. Jadi silakan dicek, kalau internetnya agak lemot ya mungkin akan sedikit lebih lama. Sudah dibikinin, kemudian sekali lagi scoring rubric gitu, create scoring rubric for this question. Kita tambah mengadi-adi gitu ya. Kita tambah apa namanya, semakin sombong gitu. Bisa nggak? Teman-teman silakan cek aja ya. Kali ini kita topiknya bermain dengan silabus dan lesson planning gitu, serta kebutuhan lain di kelas.
maka teman-teman nanti bisa bermain dengan topik-topik yang lain. Tapi kalau masalah lesson planning dan silabus, ChatGPT ini bisa jadi salah satu rujukan juga. Bikin yang bisa membantu kita untuk di awal-awal ya, bikin gitu. Teman-teman bisa mengacu ke sini, kemudian nanti tinggal streamlining aja informasi mana yang dibutuhkan, mana yang enggak. Tapi secara struktur, in my opinion ya, in my humble opinion, it's more than enough gitu for us gitu in the beginning of the processes. Sudah. Kalau sudah mendekati akhir semester kita butuh pertanyaan, maka coba bisa nggak bisa nggak ya create questions for final exam. Misalkan gitu aja ya, kata kuncinya pendek aja. Bisa nggak? Semakin takabur nih. Bisa nggak ChatGPT bikin pertanyaan untuk kita mata kuliah ini di ujian akhir semester? Gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Menarik, sangat menarik. Ini baru satu topik ya, satu topik yang kita masukkan dan bermain gitu ya dengan menggunakan fasilitas ChatGPT ini. Teman-teman bisa bermain dengan banyak topik. Ada beberapa possible topics yang akan saya angkat juga di beberapa video yang akan datang. Kali ini kita bermain dengan silabus dan lesson planning. Video berikutnya kita akan bermain dengan creative writing, dengan presentation, dengan yang lain-lain. Teman-teman bisa nonton video-video berikutnya, ditunggu saja. Tapi sembari menunggu, teman-teman bisa langsung main di ChatGPT ini dan rasakan interaksinya dengan teman-teman. Ya, ini ML gitu ya, machine learning, maka dia semakin banyak input dia akan juga semakin banyak belajar juga, gitu more or less. Seperti yang saya katakan di awal teman-teman, dia modelnya thread, dia akan mengingat pertanyaan kita sebelumnya, maka jika teman-teman masih punya pertanyaan yang nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya, jangan di reset gitu ya, terusin aja. Dia akan membuat jawaban yang nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi jika teman-teman sudah bosan gitu, pengen nyoba yang lain, pengen nyoba topik yang berbeda, silakan klik reset thread and then you are going to start with a new and fresh one gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Very short video for today. Silakan teman-teman bermain. Tetapi hari ini I would like to highlight this kind of interaction, especially for those who are teaching gitu ya, mau bikin silabus atau lesson planning, ChatGPT ternyata bisa juga kita gunakan sebagai teman ngobrol untuk brainstorm ideas gitu tentang lesson planning dan silabus untuk pelajaran, topik, mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ampu gitu, more or less. So that's it for this video, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga membantu teman-teman dalam proses menulis atau dalam proses penelitian teman-teman sekalian. Bye and see you in the next video.